Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya mengikuti acara pelatihan ataupun sosialisasi perihal KBM, KBM tahun ajaran baru 2020-2021. Ada perbedaan nanti dalam KBM kita, KBM yang sistemnya online. Dalam pelatihan kali ini nanti akan disampaikan oleh Editor Web MBS Al-Amin. Beliau adalah spesialis khusus untuk mengurusi perihal manajemen online, web ataupun nanti yang ada hubungannya dengan pembelajaran sistem online. Namanya Mas Danis. Lengkapnya apa Mas Danis? Ya, jadi saya berharap nanti Bapak Ibu wali santri bisa mengikuti dengan seksama. Kalaupun memang ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi tanya jawab. Kemudian memang harapannya Bapak Ibu maupun santri bisa sama-sama memahami supaya nanti dalam pembelajaran tidak ada kendala masalah. Mungkin untuk waktu dan tempat kepada Mas Danis dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana teknisnya untuk pembelajaran dalam jaringan, yaitu online ya, atau bisa dikenal daring. Nah, di sini kita menggunakan media perantaranya yaitu dari websitenya MBS Al-Amin. Nah, untuk websitenya MBS Al-Amin bisa diakses di mbsalamin.com. Di video gambar saya itu ada ya, di bawahnya itu ada website mbsalamin.com, dan di samping kanan pojok bawah itu ada live streamingnya YouTube yang saat ini sekarang saya live kan YouTube. Nah, langsung saja ya. Untuk membuka website MBS Al-Amin cukup mengetikkan di sini mbsalamin.com. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, ini adalah website homepage daripada MBS Al-Amin Bojonegoro. Nah, di sini sudah banyak tersedia seperti slide gambar ini. Ke bawah lagi di sini ada visi, misi, moto, alamat. Ini alamatnya. Lalu di bawahnya lagi ada lagi yaitu postingan-postingan terbaru dari guru-gurunya dan admin juga. Nah, di postingan-postingan terbaru ini di sini ada dua ya. Ada Zoom meeting live. Nah, ini yang SMA, ini yang kemarin yang saya live kan kemarin. Nah, ini yang SMP yang ini sekarang saat ini. Ini bila di play bisa langsung tampil videonya. Nah, di bawahnya lagi ini ada contoh materi. Ini adalah contoh saja ya. Ini materi yang saya ambil yaitu dari ruang guru. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang ini adalah contoh dari ruang guru. Dua ini. Nah, ini untuk melihat, ini untuk tugasnya nanti ada dikategorikan per kelas dan putri dan putra nantinya. Nah, semua postingan itu jadi semua di sini.
biasanya nanti akan bingung ini tugasnya untuk kelas berapa, ini untuk kelas kelas berapa, ini untuk putra atau putri, nanti pasti akan bingung jika di sini mencari tugasnya. Nah, oleh karena itu di web ada pembagian kategori di sini. Nah, di web ada ini, di atas ini ada menu lagi, ada SMP, ada SMA, dan tiap 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 sekolah itu mempunyai kategori lagi, yaitu putra dan putri. Lalu terbagi lagi jadi kelas sesuai dengan kelas berapa, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Begitu juga dengan SMA kelas 10, 11, 12. Untuk Ini sama mudah pencarian bisa mematikan. ditaruh di sini. Ini nulis boleh pusing. Mas Danis, Nah, di sini untuk tugas-tugas semua bisa dicek di sini. Misalkan ini yang saya buka ini, yang ini untuk SMP, yang ini untuk SMA. Ini untuk contoh saja. Nah, untuk membukanya ini bisa juga langsung diklik di sini. Di titelnya dibuka langsung juga bisa, atau lewat tugas ini. Kalau tugas ini saya taruh di kelas 9, berarti SMP di kategori putra saya naruhnya, terus di kelas 9 klik, maka akan tampil ini ada 2 item di sini. Jadi kalau sudah melalui ini, maka kelas lainnya pun nggak akan bisa masuk tugas-tugasnya, jadi tidak akan tercampur antara putra putri per kelas dan lain-lain. Nah, di sini kita langsung bisa memplay videonya. Ini semua videonya terhosted di YouTube. Jadi bila diklik play langsung itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa langsung di play, langsung ditonton bisa. Namun biasanya di deskripsi itu ada informasi lebih lanjut, biasanya mengenai tugas atau mungkin untuk classroom atau interaktif lainnya. Nah, untuk membuka deskripsi videonya ini diharuskan mengklik ini titelnya atau read more, sama aja. Kita klik untuk melihat lebih detailnya pada di deskripsi. Nah, di sini video materi lebih jelas, lebih besar, jadi bisa ditonton langsung di sini. Dan di sini ada judulnya, lalu ada deskripsi videonya. Nah, deskripsi video ini adalah isinya nanti tentang materi apa yang akan dibahas oleh guru atau ustadz yang berkaitan dengan tugasnya dengan tugasnya masing-masing. Nanti sesuai jadwal pelajaran. Nah, di sini ada istilah lain, yaitu join Google Classroom mulai pukul ini sampai ini. Nah, ini adalah ini sesuai dengan jadwal pelajaran. Nanti guru menuliskan jamnya di sini, mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, lalu di bawahnya lagi ada Google Classroom. Nah, ini untuk PC, untuk laptop atau PC bisa klik ini. Tapi kalau untuk Android disarankan untuk mendownload aplikasi Google Classroom. Di Play Store ada, bisa dicari di sini Google.com. Saya buka dulu. Ini untuk Android, jadi jangan salah nanti. Nah, bisa dicari Classroom. Ini nanti Android, pengguna Android sangat perlu ya digunakan ya untuk penggunaan Google Classroom ini, karena kalau nanti aksesnya melalui web, melalui browser internet seperti Chrome, Mozilla Firefox dan lain-lain, itu di Android nanti akan agak kesusahan ya.
Jadi untuk pengguna Android disarankan untuk mendownload aplikasi Google Classroom. Kalau untuk PC atau laptop tidak ada aplikasinya, bisa langsung diakses lewat browsernya dan seperti itu. Nah, yang perlu dicatat lagi untuk Google Classroom, untuk masuk ke kelas itu ada kodenya. Jadi misalkan untuk kelas 7 ingin memasuki ke kelas 7 di Google Classroom, itu perlu mencatat kodenya. Kodenya ini di sampingnya. Ini ada kode join, kodenya ini. Ini bisa di copy. Lalu buka Google Classroom-nya. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Google Classroom. Nanti pada awalnya Google Classroom itu masih kosong. Nah, ini saya sudah ada kelasnya di sini. SMP kelas 9. Nah, ini sudah saya buat sendiri, ini untuk sebagai contoh saja. Nah, untuk join ke kelas yang ditujukan tadi sama oleh kodenya, itu bisa tekan tombol plus di sini. Nah, di sini ada tombol plus, bisa klik join. Nah, join di sini bisa dipastekan kodenya tadi yang didapat pada deskripsi videonya, seperti itu. Klik join, maka nanti akan muncul nama kelasnya yang di joini, seperti itu. Nah, untuk memasuki kelas yang sudah terjoin cukup klik ini. Nah, ini adalah tampilan awal pada Google tampilan awal untuk memasuki kelas itu seperti ini tampilannya. Nah, biasanya para guru itu ingin mengabsen kehadiran para siswa-siswanya. Nah, untuk absensi biasanya guru nanti akan menuliskan sesuatu di sini. Share with your class. Ini biasanya di sini guru itu menuliskan sesuatu. Misalkan seperti ini. Hadir hari ini mengabsenkan diri di kolom komentar di bawah. Nah, guru pasti akan membuat absensi seperti ini. Nah, ini saya sebagai guru bisa menuliskan seperti ini, lalu saya post. Nah, maka para siswa semua bisa melihat postingan saya ini otomatis. Nah, di bawah ini ada add class comment. Nah, di sini nanti yang mengisi siswa nantinya. Jadi siswa misalkan ingin mengabsenkan diri, siswa ingin absen, misalkan namanya siapa, Denis, hadir, nah, misalkan seperti itu. Lalu klik post. Nah, maka akan tampil di sini jamnya, jam berapa absennya dia menulis ini. Jadi nanti akan terlihat siapa yang terlambat lebih awal ataupun tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu ini untuk absensi, biasanya wali kelas itu memberikan petunjuk seperti itu. Nah, untuk tugas biasanya guru nanti setelah menjelaskan sesuatu dari video sebelumnya di website MBS Alamin ini, biasanya guru memberikan suatu tugas, biasanya assignment atau apa. Tugas itu biasanya nanti bisa berupa Excel, bisa berupa Word atau mungkin Google Form, seperti itu. Biasanya guru bisa menuliskan di sini juga. Nah, di sini ada add, di sini ini biasanya ada dalam bentuk file, bisa PDF, bisa Excel, bisa Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan biasanya ada juga Google dalam bentuk Google Form. Nah, Google Form ini biasanya jika guru sudah memberikan tugas, maka akan muncul di sini.
ada upcoming. Upcoming ini adalah tugas yang diberikan dari guru ke siswa dan semua siswa bisa melihatnya nantinya. Atau bisa dilihat di sini juga ada di bawah sini. Nah, di sini ada keterangan lagi. Due itu adalah deadline. Deadline tugas, pengumpulan tugas ini ada di sini tertulis due Thursday atau hari Kamis itu adalah hari deadline terakhir pengumpulan tugas ini, tugas tenses. Ini tugas ini cuma contoh saja, ini saya buat sendiri. Jadi jika ingin membuka tugasnya cukup diklik seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ada salah satu siswa yang sudah mengumpulkan ini satu ini. Nah, ini siapa ini? TG Play ZRBLX. Ini siapa ya? Saya kurang tahu ya. Karena belum absen dan juga namanya juga belum sesuai, jadi ya kurang tahu ini siapa. Nah, maka jika ada yang sudah mengumpulkan maka akan keluar ini turn in. Ini berarti artinya siswa ini sudah mengumpulkan tugas yang saya berikan ini. Nah, untuk mengerjakan tugasnya, untuk bagi siswa yang belum mengerjakan bisa klik ini nama tugasnya ini. Di sini ada tulisan Google Forms, maka cukup klik ini. Nah, maka akan keluar tugasnya. Nah, untuk tugas untuk awal-awalan biasanya ada nama lalu kelas. Tergantung nanti biasanya dari gurunya nanti bisa cuma memberikan nama aja atau mungkin emailnya aja, nanti silakan diisi. Nah, di sini ada tanda merah, bintang merah ini required atau harus diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa next ya. Ini nama misalkan untuk sampel saja Denis misalkan seperti itu. Kelasnya kelas berapa? Seperti itu. Nah, jika sudah terisi bisa next. Next. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru muncul soal-soalnya apa yang akan dikerjakan nantinya. Soal ini nanti bentuknya bermacam-macam. Biasanya ada yang bentuk tulisan apa mengisi titik-titik seperti itu. Kalau yang saya pakai ini pilihan ganda. Nah, ini yang saya ambil adalah tugas daripada bahasa Inggris. Nah, ini sebagai untuk contoh saja saya akan jawab. Ini my father is so tired since he bla 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 or garden all day for planting vegetables. Nah, ini isinya mungkin ini. Langsung saya percepat saja ya untuk lebih mudah. Ups. Masih saya isi. Nah, ini jika semua sudah terisi seperti ini modelnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan bila pertanyaannya tidak terisi nanti juga tidak dapat poin. Nah, di sini kan per pertanyaan itu ada poinnya masing-masing. Misalkan yang ini 5 poin, ini 10 poin, 10 poin dan seterusnya. Ini semua udah tulisannya semua dan totalnya itu 100 ini semua. Jika ini benar semua 100, jika ada yang salah nanti poinnya berjumlah sesuai dengan soal yang benar seperti itu. Nah, jika sudah selesai semua, setelah dicek sudah benar, bisa klik submit. Nah, seperti ini. Nah, bila sudah tampil seperti ini,
Your response has been recorded, yang artinya semua pertanyaan sudah direkam oleh Google Form, yang nantinya ada nanti penilaian dari guru. Guru nanti bisa memonitoring untuk tugas anak-anak, jadi nilainya dapat berapa atau ini salah berapa, benar berapa, nanti guru itu bisa melihat itu semua. Nah, ini untuk melihat skornya, kita benar berapa, salah berapa, itu klik ini view score. Nah, ini. Nah, di sini tertulis total poin 80/100, yang artinya saya salah 2. Ya, salah 2, ini 80 ya. Nama kelas ini tidak ada nilainya karena ini yang menilai nama kelas ini cuma isian saja. Nah, ini yang salah mana bakal tahu di sini. Nah, yang nomor 1 ternyata saya salah. Nomor 2 benar. Nah, ini nomor 3 dan seterusnya. Oh, ini salah. Nah, seperti itu. Jadi siswa jika sudah memberikan jawaban dan sudah submit, bisa melihat lagi tugasnya. Tugasnya total dapat nilai berapa? Ini bakal kelihatan di sini. Nah, ada lagi si previous response. Ini kalau misalkan nanti pada saat, nah ini di sini ada nama lagi Ahmad Zimam Munif. Nah, ini mungkin anak ini ya, TG Play RPLX, ini mungkin ini anak ini namanya Ahmad Zimam Munif dari 9A. Oh, nah ini jadi bisa dilihat di sini. Saya tadi jawabnya yang mana ya? Yang A mungkin ya, has prepared. Oh, saya milih ini. Yang saya milih ini berarti presentasinya 50% karena masih baru satu anak, baru masih satu orang yang mensetorkan nilai. Kalau misalkan ada 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya, nanti presentasinya akan berubah menyesuaikan dengan yang terisi. Jadi per anak nanti beda-beda ya tampilannya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di Google Form ini bisa dilihat historinya anak-anak yang sudah menjawab tugas ini, seperti itu. Nah, ini tugas bila sudah selesai ini bisa langsung di close saja, maka otomatis nanti yang sudah mengerjakan bakal tertulis di sini ya, siapa saja yang sudah mengerjakan, seperti itu. Nah, berhubung tadi yang menjawab saya sendiri, jadi tidak akan bertambah di sini. Nah, untuk kembali ke halaman awal bisa klik ini lalu pilih kelas SMP-nya. Ini akan kembali ke awal sini. Khusus santri SMP. Nah, kurang lebih seperti itu nantinya gambarannya untuk pembelajaran online di MBS Al-Amin. Jika ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan. Ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Oke, monggo Bapak dan Ibu wali santri yang merasa belum paham dengan penjelasan dari operator web. Terima kasih. Dari Tuban bertanya. Saya Ustaz. Tuban, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta kode untuk masuk ke Google Classroom. Karena lihat ini di Android jadi nggak kelihatan kecil sekali. Oh ya, makasih. Boleh. Sebentar. Makasih. Saya tulis di Zoom grup chat dulu ya. Nah, ini ada Zoom grup chat lah, di situ ada kodenya. Monggo kalau ingin dipraktekkan langsung monggo silakan. Ini kelasnya cuma kelas
contoh saja, jadi nggak mempengaruhi nilai ya. Ini cuma contoh saja. Kalau mau dipraktekkan silakan. Karena kalau nggak dipraktekkan itu nanti pemahamannya pun juga agak susah. Kalau cuma Kode nih. dijelaskan langsung gini ya. Lebu classroom. Tuh, classroom itu Harus Ustaz. Bisa masuk Ustaz. Bisa masuk Ustaz. Halo Ustaz. 7 PUX Telepon Bapak atau Bu Santri. PUEZK. Bisa masuk ini? Bisa? PUEZK. Kok di suara saya kok pelan ya? Ya ya. Sudah bisa masuk? Halo. Ustaz. Halo, ya masuk, suaranya masuk. Oke. Ini Tat, sekedar usul saja terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kan tidak seluruhnya wali santri itu mengikuti di Google Class atau di Zoom meeting ini. Jadi mohon terkait dengan tutorial Google Classroom ini, mohon dibagikan di grup. Sehingga nanti peserta didik atau santrinya bisa berlatih dengan panduan tutorial tersebut. Oh, Karena saya yakin pada kesempatan hari ini hanya sebagian yang ikut dalam Zoom meeting ini. ya betul. Mungkin satu kendalanya tidak bisa, yang kedua mungkin karena terkait dengan sinyal. Nggih, Jadi betul mohon, sekali, nggih, oke, benar. jadi mohon nanti di tutorialnya itu di-share dengan nanti anak-anak atau santri-santri ini bisa berlatih terkait dengan persiapan di Google Classroom. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. untuk menyikapi itu Bapak siapa ya? Bapak Hasum. Hasum, nggih. Itu sudah saya buatkan. Nah, ini akan saya lihatkan channel YouTube-nya MBS sebentar. Nah, ini channelnya MBS Alamin. Kelihatan nggih? Di sini ada MBS Alamin Bojonegoro. Saya share linknya aja sebentar. Oke, siap. 'Classroom, ya Classroom. Nah, saya ketikkan di Ngetab ya ini ya Classroom. Zoom meeting ini. Oh, sebentar. Cek. Ya, angin. Ini artinya link buka mana ya? Nah, itu ada linknya yang sudah saya tulis, itu adalah channelnya MBS Alamin. Untuk video tutorialnya sudah tercantum di situ juga, dan itu juga bisa diakses di website officialnya MBS Alamin. Kalau untuk di websitenya MBS Alamin itu saya letakkan di sini. Nah, ini kan di sini ya. Terus saya kembali ke home dulu. Ya, Nah, ya. tutorialnya itu ada di sini, galeri video. Nah, di sini isinya nanti sama seperti yang dari channel tadi. Nah, Sebentar, Pak. jadi ada 3 item di sini ya. Sebentar, Tat. Bisa Ini masuk sebentar. ada tutorial classroom siswa, guru, dan ada tutorial record desktop guru maupun siswa. Jadi silakan dibuka saja, monggo, tidak apa-apa. Ustaz. Karena saya yakin pada saat Zoom meeting ini koneksinya kan pasti nggak ada yang stabil ya, mesti naik turun, itu sudah pasti. Jadi untuk memudahkan itu sebelumnya kemarin sudah saya buatkan tutorialnya memang. Ya, kurang lebih Ustaz, seperti itu. bisa masuk lagi, Tat? Ya, Halo. monggo. Tadi Tat, terkait dengan channel itu, sebenarnya kan kita, santri kita kan punya masing-masing kelas itu punya grup. Nah, monggo itu di-share di masing-masing grup yang ada di masing-masing kelas, sehingga kita bisa mengakses terkait dengan channel YouTube-nya, tutorialnya, atau yang lain. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Oke. Monggo. Oke, monggo Ustadz Aziz nanti bisa sharekan ke grupnya masing-masing ya. Linknya sudah saya kirim ke WA-nya Ustadz Aziz juga. Ya. Oke, Bapak. Nanti kita akan share ke grup wali santri. Tadi sebagian sudah di-share ke saya untuk
tutorial apa namanya YouTube-nya. Kan ini kan selama pelatihan ini akan direkam, nanti akan diupload di YouTube. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Nanti akan kita share linknya. Jadi yang belum ikut bisa melihat dari situ. Oke, ngoten mawon. Apalagi yang bisa disampaikan, monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan pembelajaran daring, pertanyaan saya, apakah semua pembelajaran daring itu harus dengan tugas, Ustadz? Masalahnya kan untuk anak SMP itu kalau setiap pembelajaran, misalnya hari Senin pelajaran matematika tugas, besok pelajaran PPKN tugas, terus tugas saja, Pak, dia nggak boring gitu loh. Kemudian kalau ada Google Class Meeting itu kan bisa, maksudnya tidak harus tugas, misalnya dibuat collab antar mata pelajaran, misalnya matematika sama pelajaran yang lain, atau kesenian, prakarya sama biologi mungkin bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Intinya pembelajarannya tetap, tapi guru bisa meng-create anak-anak bisa jadi lebih kreatif, lebih tidak harus terfokus pada misalnya matematika yang bagaimana gitu. Intinya meng-create anak-anak santri-santri biar jadi lebih semangat belajarnya, tidak harus terfokus itu. Kalau menurut saya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk pembelajaran nanti kan kita tidak melulu memberikan tugas, tapi di dalamnya nanti di kelas online nanti ini akan ada dialog interaktif. Nantinya setiap guru kan akan memberikan, biasanya itu materi yang mau disampaikan nanti itu bisa kita tampilkan dalam bentuk video. Dari video ini nanti bisa dipahami oleh para santri. Kemudian dari video itu mungkin ada muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan dari santri, itu bisa ditanyakan di mana tadi itu, kolom komentar ya, Mas Denis? Iya. Ya, kolom komentar. Nah, dari situ nanti akan ada dialog interaktif. Jadi dari penjelasan guru akan ada dialog interaktif. Nanti untuk tugas itu kembali ke ustadz masing-masing. Tetap nanti itu fleksibel juga. Kalau memang cukup penjelasan saja, mungkin di lain hari ada baru diberikan tugas, ya silakan, itu kembali ke ustadz masing-masing. Memang kita di sini itu ya tahu kondisi siswa atau santri yang di rumah itu kan, kalau setiap hari tugas itu kan seolah-olah menimbulkan tekanan ya jenuh ataupun apa macamnya lah ya. Intinya nanti tetap kita kondisikan kelas online ini seperti KPM biasanya. Jadi tidak melulu ngasih tugas. Kalau kemarin kan kita pakai aplikasi WhatsApp, ya WhatsApp. Jadi WhatsApp itu dialognya tidak bisa intens, ya. Tidak bisa menampilkan video yang durasinya lama. Tapi kalau dalam nanti ini di Google Classroom akan ditampilkan channel, linknya itu bisa diarahkan ke YouTube, dan disitulah nanti wali santri ataupun santri bisa melihat hasil materi dari para guru-guru. Nah, dari situlah nanti akan ada dialog interaktif, ya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami, ya? Insya Allah. Nonton kelasnya nggak wiku, mama. Menyambung tadi dari Ibu tadi memang sangat menarik. Artinya begini, kondisi santri ketika di rumah dengan di pondok atau di sekolah itu memang sangat beda jauh. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan Bu tadi, kalau memang bisa terkait tugas itu ada akumulasi, artinya ada penggabungan.
Contoh kalau memang dengan matematika bisa digabungkan dengan materi yang lain, hingga satu satuan itu ketika disampaikan sudah mendapatkan tugas, oh nilai matematika sudah masuk, oh nilai bahasa Indonesia sudah masuk, dan satu tugas, sehingga kerangka itu yang dibangun, anak-anak tidak merasa jenuh, dan mereka bisa mengakses dan bisa ketika ujian atau tes atau tugas itu satu tugas tetapi melampaui beberapa mapel yang ada. Ini saya sepakat. Karena kalau kita per item mata pelajaran, saya yakin setiap hari pasti ada tugas, dan itu tentunya akan membebani anak-anak kita atau santri kita. Karena mereka apa? Saya yakin kondisinya jauh banget dengan di pondok. Makanya kemarin saya sempat share di grup kelas 8 atau 9 itu, saya lebih lega, lebih senang ketika di pondok. Bahagia lahir batin. Karena apa? Ini akan menjamin anak-anak kita akan lebih fokus. Tapi karena kondisi, kita ikuti aja lah apa yang jadi kesepakatan dari pondok. Jadi mohon terkait dengan mapel ini, kalau bisa tugasnya itu adalah tugas yang berkesinambungan. Artinya tugas satu, nanti nilai mata pelajaran apapun, sebagian yang bisa dijadikan satu, itu bisa mengerucut ke sana. Terima kasih, Ustaz Abdul Aziz. Nggih, Bapak. Sekedar pemberitahuan lebih awal, kita kemarin sudah sepakat dengan Mudir Ustadz Samsul Huda bahwasanya nanti untuk pembelajaran online ini kita membagi jamnya itu per jam pelajaran itu 30 menit. Jadi kalau 2 jam itu 2 jam itu berarti 60 menit. Nanti insya Allah mulainya jam 7 selesai jam 12. Tetap harinya seperti biasa, hari Senin sampai Ahad dengan libur hari Jumat seperti biasa. Kemarin kita sempat juga mempertimbangkan meliburkan hari Minggu gitu. Tapi karena jadwal itu sudah jadi dan paten, nanti malah membingungkan. Akhirnya kita buat kebijakan tetap sama sebagaimana KBM ketika di pondok. Jadi untuk jamnya, mapelnya itu kita kurangi. Yang dulunya 40 menit ya per jamnya itu sekarang menjadi 30 menit saja. Kemudian untuk materi ataupun penugasan, ya itu nanti bisa jadi bahan masukan juga dari diri saya, nanti kiranya bagaimana Ustadz bisa menanggapi itu, sehingga nanti kedepannya bisa tersampaikan ya semua materi dengan tanpa membebani santri-santri yang ada di rumah. Nggih, ngoten mawon. Ya, kita pertimbangkan ulang nanti. Kita sampaikan. Nah, sing melok ki piye? Sing piye? Iki wong Nggih. Cekap ngoten mawon. Ada satu Ustaz, tambah satu lagi ya. Ini terkait mungkin yang fondamen, artinya terkait dengan pembelajaran yang khusus karena pondok itu kan sentranya tujuan kita adalah kajian agamanya juga ada. Apakah di jadwal itu sudah tersusun tidak hanya semata-mata pelajaran umum saja, tetapi pelajaran pondok pun itu hadir di sana. Itu nggih, Bapak. Untuk pelajarannya tetap kita mengacu pada tulis maksudnya nak hari jadi pelajarannya tetap kita mengacu pada KBM seperti biasa. Jadi tetap ada nanti muhadharah juga. Maksudnya pelajaran namanya LP2M kan, pelajaran-pelajaran yang basis bahasa Arab. Ya seperti biasa lah, seperti biasa yang disampaikan di pondok, ada nahwu, ada sharh dan sebagainya, tetap ada mapel umumnya juga. Kemudian kegiatan mingguan muhadharah itu juga tetap ada. Jadi kita untuk yang sudah menjadi rutinitas pondok itu tetap kita laksanakan juga dalam pembelajaran daring ini. Jadi tetap umumnya dapat, agamanya juga kita tonjolkan juga sama. Mungkin seperti itu. Nggih, ngoten mawon nggih, pripun malih? Tetap berjalan seperti biasa. Kecuali untuk yang ekskul kan nggak mungkin. Ekskul. Ekskul, Ustaz. Nggih. Sun, terima kasih. Ngoten nggih, nggih pun. Mungkin demikian nggih yang bisa kami sampaikan. Kemudian terima kasih kepada para wali santri yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan online. Harapannya nanti
bagaimana santri maupun wali santri bisa sama-sama memahami cara pembelajaran ini sehingga saling membantu, saling mensupport. Karena kadang namanya anak itu kan nggak paham, nanti bisa difahamkan melalui orang tua. Cuman kadang juga anak kadang juga lebih paham daripada orang tua, kadang seperti itu. Ya, cuman memang saling membantu bagaimana sama-sama kita mensupport pembelajaran ini berjalan secara lancar, efektif dan maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada operator web Mas Danis telah menyempatkan waktunya juga untuk memberikan sosialisasi ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafatul majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.